Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang mana pada kesempatan kali ini setelah sekian lamanya saya tidak dapat menyapa teman-teman dan kawan-kawan Mandor dan sekitarnya untuk hadir di sini, dan alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali, dan tentunya dalam rangka talabul ilmi dan dalam rangka mengkaji dari kitab Hilyah Talibul Ilmi, yaitu perhiasan atau adab seorang penuntut ilmu. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir, dan itu saya rasa sangat lama sekali, itu pertemuan di kediaman Al-Ah Taufik di Mandor sana, di desa Kayu Ara, ya, desa Kayu Ara. Kita terakhir membahas poin yang ketiga dari adabut talibi fi nafsihi, adab penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu poin ketiga adalah mulazamatu khasyatillahi ta'ala, yaitu seorang penuntut ilmu melazimkan dalam dirinya yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya yaitu dia melazimkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang kedua, dan ini kalau nggak salah saya dibahas di masjid yang direnovasi itu ya, itu adab penuntut ilmu kepada dirinya adalah kun ala jadatis salafis salih, berjalan di atas metodenya para salafus salih. Dan di pertemuan pertama, dan seingat saya ini pembahasannya di Surau Ambalau sana, Anjungan, itu adab penuntut ilmu terhadap dirinya yaitu al-ilmu ibadah, ilmu itu adalah ibadah. Nah, kita akan masuk kepada yang keempat dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Judulnya adalah dawamul muraqabah, mendawamkan atau membiasakan muraqabah. Muraqabah artinya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah artinya adalah rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan mulai apa yang disampaikan oleh penulis kitab Hilyah Talibul Ilmi, perhiasan penuntut ilmu, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama di kota Madinah. Beliau mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fi sirri wal alani. Hendaknya seorang penuntut ilmu, selain dia mengetahui bahwasanya ilmu itu ibadah, kemudian mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu harus berjalan di atas manhaj salafus saleh, dan dia harus menimbulkan rasa khasyah, takut kepada Allah. Dan yang keempat adalah penuntut ilmu
at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fi sirri wal alani. Dia harus menghiasi dirinya. Ini jamaah semoga muliakan rahimakumullah. Penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan perhiasan yang bernama muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu wajib menghiasi dirinya dengan rasa diawasi oleh Allah, baik dalam kondisi sirri wal alani, dalam kondisi yang tampak ataupun kondisi yang tersembunyi. Dalam kondisi tampak ataupun kondisi tersembunyi, seorang penuntut ilmu harus mendawamkan rasa muraqabatullah. Kemudian jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala menyatakan, memberikan penjelasan kembali kepada kita. Kata beliau, sa'iran ila rabbika bainal khawfi war roja'i. Seorang penuntut ilmu tak kala berusaha menghiasi dirinya dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tak kala dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia jadikan jalannya tersebut ada dua hal, yakni al-khawfi war roja'i, rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap. Fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit ta'iri. Karena rasa takut dan rasa harap ini adalah seperti dua sayap bagi seekor burung. Jadi muraqabah itu adalah seorang berjalan di atas jalan Rabb-nya, sebagaimana jalan dari muraqabah ini harus ada rasa khauf dan rasa roja. Khauf dan roja itu seperti dua sayap yang ada pada burung. Jadi penuntut ilmu jamaah itu harus muraqabah. Muraqabah adalah rasa diawasi oleh Allah, dan rasa diawasi oleh Allah ini harus terdiri dari dua, rasa khauf dan rasa roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Ini contohnya kata Syekh seperti seekor burung yang punya dua sayap. Seekor burung yang punya dua sayap. Nah kemudian jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, kata Syekh Bakar rahimahullah ta'ala, fa'atbil alallahi bikulliyatika. Maka hendaknya ketika Anda paham bahwasanya penuntut ilmu itu harus punya rasa takut kepada Allah, penuntut ilmu itu harus punya rasa khauf dan roja, seperti dua sayap dari seekor burung, maka hendaklah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara kaffa atau menyeluruh, wal yamtali qalbuka bimahabbatihi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memenuhi hatinya tadi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, walisanuka bidzikrihi, dan penuntut ilmu itu hendaknya membasahi lisannya dengan senantiasa berzikir kepada Allah, wal istibsyari wal farahi wassururi bi ahkamihi wa hikamihi subhanahu wa ta'ala. Dan penuntut ilmu harus senantiasa hatinya itu senang, hatinya itu bahagia, hatinya itu tentram dengan segala hukum dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari muraqabah jamaah. Ketika seorang hamba paham tentang muraqabah, dia paham tentang khauf dan roja, karena dia tahu khauf dan roja ini adalah dua hal seperti dua dari sayap seekor burung. Nah, tak kala dia paham tentang harus muraqabah kepada Allah, dia akan penuhkan dirinya, hatinya itu dengan rasa cinta kepada Allah, lisannya akan banyak berzikir kepada Allah, dan jiwanya akan senantiasa senang, bahagia, tentram dengan apapun hukum dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabah. Ini muraqabah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tak kala beliau memberikan penjelasan dari pernyataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, adab seorang penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu,
Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Inna min thamarati khasyatillahi dawamul muraqabati lillahi wa kamaliha. Di antara buah hasil dari poin ketiga, apa poin ketiga? Ada penuntut ilmu terhadap dirinya. Apa poin ketiga tadi? Saya ulangi nih. Poin pertama, ini kita bahas di surau Ambalau. Ada penuntut ilmu terhadap dirinya itu apa? Mengetahui bahwasanya ilmu itu ibadah. Bapak sedang ibadah di sini, Pak. Bukan hanya sholat maghrib doang tadi. Kita di sini lagi ibadah yang bernama thalabul ilmi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Walaupun mungkin jamaah di sini dapatnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali, nggak masalah. Tapi itu ibadah di sisi Allah dan mulia. Orang yang belajar agama, menuntut ilmu, dia harus tahu bahwasanya yang dia lakukan sekarang ini ibadah. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar pada waktu tersebut di pertemuan itu, bahwa ibadah nggak bisa main-main, ibadah nggak bisa bercanda, ibadah nggak bisa semau-mau kita, harus ittiba dengan. Makanya poin kedua, ada penuntut ilmu terhadap dirinya apa? Harus kun ala jada fis salafis salih. Ikutin jalan para salaf terdahulu, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka ta'zimul ilmi, bagaimana mereka mengagungkan ilmu agama, mengagungkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Seorang penuntut ilmu, adab pada dirinya masing-masing, dia harus tahu ilmu itu ibadah. Yang kedua, dia harus berjalan di atas ilmu itu bagaimana metodenya para salafus saleh terdahulu. Kemudian yang ketiga, ilmu itu membuahkan rasa takutnya kepada Allah atau khasyatullah. Khasyatullah. Nah, yang keempat yang kita bahas di pertemuan kali ini itu adalah namanya dawamul muraqabah. Mendawamkan rasa muraqabah, rasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara dampak tak kala orang itu punya rasa takut kepada Allah, dia akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Itu buah dari poin ke-3. Buahnya ada di poin keempat, yaitu rasa takut, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan. Muraqabah itu apa? Muraqabah kalau dijelasin singkat, rasa diawasi oleh Allah. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Dan simak baik-baik, muraqabah itu apa? Muraqabah adalah an ya'budallaha ka'annahu yarahu. Muraqabah itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Dari setiap gerak-gerik kita, semuanya diperhatikan dan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik tak kala Anda maksiat, Anda sedang diperhatikan juga oleh Zat yang As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui segalanya. Apalagi tak kala Anda ibadah. Dan yang sedang kita lakukan sekarang ibadah apa bukan? Ibadah. Merasa nggak sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak semua merasa. Buktinya apa? Banyak yang tidur terkadang di majelis ilmu. Banyak yang tidur pada khutbah Jumat. Karena mereka kadang nggak entah merasa atau enggak lagi ibadah, atau kadang merasa apa enggak lagi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini problemnya. Ini kenapa orang bisa tidur lagi khutbah Jumat, lagi tidur di majelis ilmu, karena nggak merasa diawasi. Coba diawasi satu-satu, diliatin, ustadznya aja yang liatin. Antum tidur. Berani masih tidur? Enggak kan kebangun, biasanya udah digituin. Tambah lagi kadang pada masyayikh tuh kalau kajian bawa pistol air. Jadi kalau ada muridnya yang tidur, trak gitu langsung. Trak biar bangun. Pantas nggak ibadah tidur saya? Nggak pantas, nggak boleh, batal ibadah kita. Wudhu aja kalau kita ketiduran sampai lelap, batal hukumnya. Nah maka jamaah semoga muliakan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, muraqabah itu apa sih? An ya'budallaha ka'annahu yara. Engkau tuh lagi ibadah sama Allah, seakan-akan sadar Allah tuh merhatiin kita, ngelihat kita. Apalagi sholat kita tahu. Orang sholat udah ketiduran ya parah banget. Tapi kalau masih dengerin khutbah Jumat atau ceramah, kajian, ma'ruf lah banyak orang yang kadang ketiduran. Walaupun sebenarnya enggak sepatutnya.
Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, muraqabah itu apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau tuh sadar Allah tuh merhatikan engkau. Allah tuh melihat engkau. Yaqumu lis-sholati, engkau berdiri untuk salat ibadah, fayatawaddau, engkau ambil wudu, imtisalan liqaulihi ta'ala, engkau mengamalkan dari apa yang Allah perintahkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Jadi kalau Bapak lagi ambil wudu, kan sunnahnya kalau lagi ngantuk khutbah Jumat apa sunnahnya? Berdiri ambil wudu. Bukan melanjutin tidur. Berdiri ambil wudu. Makanya Nabi dalam hadis menyebutkan tentang istinsyak, memasukkan air ke hidung, itu Nabi istinsyak sungguh-sungguh. Bukan cuma gini-gini doang. Gini-gini nggak kerasa ya. Tapi kalau Anda istinsyak sungguh-sungguh, Anda hirup, ya mohon maaf kayak orang pakai obat biasanya gitu. Pakai apa? Sabu ya. Sabu kah? Dihirup pakai hidung gitu. Nah, itu kan orang ngeflay. Ya, kok Ustaz tahu Ustaz? Ya, saya nggak pernah pakai, tapi ngelihat aja orang pakai itu gitu loh. Dihirup, tapi dia ngeflay. Ya, kadang nggak bisa tidur segala macam. Istinsyak yang dianjurkan Nabi SAW, Anda hirup tuh air sampai benar-benar buat pleng rasanya. Itu buat baru ketika khutbah Jumat pun nggak ngantuk, atau di majelis ilmu pun nggak ngantuk. Yang ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka kata Syekh Utsaimin, engkau muraqabah itu adalah ibadah kepada Allah seakan-akan sadar Allah tuh merhatiin kita. Dan kita kan sering dengar jamaah semua Allah muliakan. Kata Nabi SAW tentang hadis menuntut ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, yang mereka kumpul ini ngapain? Bahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, intinya majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Walaupun ketenangan ini sering disalah tafsirkan oleh sebagian jamaah. Ya, ketenangan yang akhirnya membuat ketiduran. Ya, ketenangan dalam khutbah Jumat akhirnya membuat ketiduran. Ya, dan malaikat juga turun menyaksikan dari kebaikan tersebut pada majelis-majelis ilmu tersebut. Dan di sholat Jumat pun malaikat tuh datang, nungguin di depan pintu masjid. Siapa yang datang pertama, apa pahalanya? Sembelihan unta, datang yang gelombang kedua, sembelih sapi, terus sampai cuma sedekah dengan telur doang. Di antara datang yang pertama sampai datang yang terakhir dari sholat Jumat, kalau imam udah naik mimbar atau khotib naik mimbar. Nah, jamaah sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, engkau ibadah itu seakan-akan Allah melihatmu, kau sadar Allah, engkau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau berdiri salat, engkau mengambil wudu, mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ayat yang menceritakan atau menyebutkan tentang amalan yang bernama wudu. Jadi wudu itu bukan Anda coba baca bismillah doang terus pas kelar, enggak. Itu ibadah jamaah, harus ada niat, harus ada muraqabah. Anda ambil wudu ini imtisalan, mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Rasakan Anda ngambil wudu ini Allah merhatikan Anda. Jangan kita kalau mau ujian nasional dulu masih sekolah Pak ya. Masih sekolah biasanya SMP SMA kan ada ujian nasional, ujian praktek sholat, ada ujian praktek ambil wudu, diperhatiin sama guru agama. Bener-bener. Lah kok waktu itu doang kita merasa dimuraqabah sama guru agama? Kenapa nggak dari setiap ambil wudu kita itu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaqumu yatawadda, diambil wudu ka'annahu yanzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tak kala Anda ambil wudu, ini bentuk rasa muraqabah. Anda ngambil wudu, Anda ingat bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Apakah kita berwudu ini cuma mengamalkan ayat Al-Quran? Jamaah, baru-baru ini viral di dunia maya ataupun dunia media-media, ada sosok dosen terkenal yang menyatakan nggak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana juga wudu. Saya bukan bela dia, tapi maksudnya wudu. Anda kalau nggak ngelihat hadis Nabi nggak bakal dapat penjelasan gamblang. Bunyi ayat tadi Al-Maidah ayat ke-6, Allah cuma katakan basuhlah wajah kalian. Nggak ada disuruh istinsyak, istinsar, kumur-kumur, ya, basuh sampai siku dan seterusnya, nggak ada. Tapi ketika Anda berwudu, selain mengamalkan surah Al-Maidah ayat ke-6,
amalkan hadis Nabi SAW yang menceritakan bagaimana tata cara wudu beliau, sampai beliau menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini. Para sahabat melihat langsung dengan mata kepala mereka bagaimana wudunya Nabi. Dari situlah kita sampai pada hari ini melihat riwayat yang sahih bagaimana Nabi SAW berwudu. Maka ketika Anda wudu tuh ingat ayat Allah dan hadis Nabi. Ini rasa muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rasa muraqabah jamaah. Ini rasa yang banyak hilang, baik dalam ibadah wudu, ibadah sholat, ibadah menuntut ilmu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, itulah kenapa rasanya orang banyak stagnan dalam ketika dia telah berhijrah kepada manhaj yang sahih ini, kepada manhaj salafus salih ini, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Rasanya gitu-gitu aja. Kok ngerasanya nggak ada bahagia-bahagianya, nggak ada senang-senangnya? Padahal kata Syekh Bakar di sini, orang yang muraqabah itu hatinya akan senantiasa penuh dengan rasa cinta kepada Allah, lisannya akan mudah berzikir kepada Allah, ibtisyaru wal farahi was surur. Dia bahagia, dia tenang, dia tentram dengan hukum-hukum dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Jadi kita ini, setiap dari kita ini harus ada muraqabah. Harus ada atau menimbulkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin hidup kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Hadid ayat keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ayat ini kadang disalah tafsirkan oleh sebagian orang. Ya. Ayat ini kadang disalah tafsirkan oleh sebagian orang, tak kalah menyatakan Allah itu ada di hatinya misalnya gitu. Allah itu ada bersama dia. Ini keliru. Dalilnya surah Al-Hadid ayat keempat ini. Nah, bunyi ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa bersemayam di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia yang mengetahui apa yang keluar dan pergi dari langit tersebut dan bumi tersebut. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kebersamaan Allah dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, kata para salafus saleh terdahulu, itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Ingat, dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu menafsirkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Benarnya kalian mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah amanah yang wajib ditunaikan. Jadi sekali lagi jamaah semoga Allah muliakan, yang sedang kita lakukan sekarang adalah menerima amanah Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan sia-siakan amanah tersebut. Tak kala kita lalaikan amanah ini, berarti kita termasuk orang-orang yang mengkhianati amanah. Hati-hati. Kalau kita tidak ada rasa muraqabatullah, kita bisa terjerumus atau masuk dalam kategori orang yang tidak memegang amanah. Ya. Jadi penuntut ilmu harus ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah juga menyatakan dalam kitabnya Tazkiratus Sami, masih dalam masalah yang sama, yaitu adab penuntut ilmu terhadap dirinya, adab tentang muraqabatullah. Beliau menukil perkataan salaf, wa anis salafi haqqun 'alal 'alimi an yatawadda'a lillahi fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa 'ala ma ashkala 'alaihi. Kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, wajib bagi setiap orang yang berilmu itu untuk tawaduk kepada Allah, baik tak kala dia sendiri maupun di hadapan khalayak ramai. Dan hendaknya orang yang berilmu dia jaga dirinya dan berusaha memahami hal-hal yang tidak jelas bagi dirinya tersebut. Nah, jamaah semoga Allah muliakan, dan yang ingin kami tekankan di sini, bahwa tak kala Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala
menyampaikan kepada kita nasihat yang luar biasa ini. Jika niat dan motivasi kita menuntut ilmu itu benar, ketika kita datang ke majelis ilmu itu benar, pasti ilmu tadi akan menggiring kita pada sebuah sikap yang kita bahas ini. Jadi tak kala orang datang ke majelis ilmu niatnya benar, motivasi dia datang ke majelis ilmu itu benar, pasti dari menuntut ilmunya itu akan melahirkan sebuah sikap yang luar biasa. Sikapnya adalah sikap senantiasa merasa diawasi oleh Allah atau muraqabatullah. Karena jamaah semoga Allah muliakan, betapa banyak terutama di kota-kota besar orang yang berdatangan ramai-ramaian di majelis-majelis ilmu ataupun tablik-tablik akbar, tapi yang dapat rasa muraqabatullah dari sekian yang ramai datang berapa persen? Sedikit. Gak semuanya, gak banyak yang mendapatkan rasa muraqabatullah tersebut. Dari sekian yang ramai datang, hanya segelintir yang merasakan rasa muraqabatullah. Maka daripada itu pantasnya orang yang datang ke majelis ilmu, sebagaimana kondisi kita sekarang, itu pulang-pulang harus timbul tuh rasa muraqabatullah. Apa dampak muraqabatullah? Lisan dijaga, sikap dijaga, omongan dijaga, tutur kata, gak mudah nyakitin orang, gak mudah ngerendahin orang, cinta sama Allah, ya, lisannya mudah berzikir, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Jadi adab ini harus ada pada diri seorang penuntut ilmu. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan sebuah perkataan yang mulia, dan ini menjadi motivasi kita bersama. Qala Asy-Syafi'iyyu laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nufi'a. Ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan. Ilmu itu adalah apa yang bermanfaat atau diamalkan. Jadi jamaah, ilmu itu bukan cuman yang Anda catat. Benar, catat ilmu, kajian itu bagus dan adab dalam menuntut ilmu. Tapi tak kala ilmu itu lebih bermanfaat dalam kehidupan dan diamalkan, inilah tujuan dari ilmu tersebut. Kata Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nufi'a. Ilmu itu bukan cuman hafalan-hafalan doang, tapi ilmu adalah apa yang bermanfaat bagi hamba atau orang tersebut. Maka jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, muraqabatullah sebuah adab, sebuah amal ibadah yang luar biasa besar dan tingginya, dan tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Sekali lagi kita katakan, enggak semua yang datang ke majelis ilmu, dengerin kajian kitab, ceramah, nasihat dan seterusnya, itu ada dan sadar rasa muraqabatullah, rasa diawasi dan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita dari generasi para salafus saleh ataupun generasi khalaf pada abad-abad ini, untuk senantiasa menekankan masalah akhlak dan adab, terutama bagaimana seorang penuntut ilmu atau orang yang hadir di majelis ilmu itu harus punya sikap ta'zimul ilmi, bukan hanya idrakul masail. Idrakul masail itu adalah datang kajian atau belajar agama cuman hanya sekedar tahu. Itu namanya idrakul masail. Tapi orang yang belajar agama, dia harus sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, menjadikan dari apa yang dia pelajari itu dampak, ada perubahan, ada efek, gitu loh. Ada hal yang membuat dia lebih baik. Tapi tak kala dia nggak jadi lebih baik, jadi gitu-gitu aja, ini dikhawatirkan dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya di antara yang kita bisa lakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang Nabi pinta dan disunnahkan kepada kita untuk senantiasa mohon setiap pagi. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karena ilmu yang enggak bermanfaat itu banyak.
Ilmu yang nggak bermanfaat itu banyak. Bukan ilmunya nggak bermanfaat, tapi orang yang dapat ilmu nggak bermanfaat itu banyak. Ya, buktinya apa? Masih banyak jamaah kita itu nggak bisa nahan amarah. Masih banyak jamaah kita itu nggak sabaran. Masih banyak jamaah kita nggak tahu akhlak, nggak tahu adab. Banyak, nggak kita pungkiri. Walaupun dia mungkin secara casingnya, secara zohirnya itu telah menghidupkan sunnah Nabi, mungkin janggutan, mungkin cingkrangan. Tapi ketika kita lihat attitude-nya, adab dan akhlaknya, nol. Ya, lisannya nggak mudah dijaga, nggak ada sopan santun, nggak ramah tamah sama orang, nggak bisa bersosial sama orang. Ini bukan metode manhaj salafus saleh terdahulu. Malah kebalik gitu loh, casingnya doang. Ya, dan nggak ada rasa muraqabah dari yang dia pelajari sebenarnya. Nah, yang terakhir jamaah sebelum kita buka diskusi atau tanya jawab, yang terakhir ingin saya sampaikan tentang bagaimana menumbuhkan sifat muraqabah. Maka ada dua cara yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Nuh dalam kitabnya Taujih An-Nabawi, dua cara menumbuhkan sifat muraqabah. Dua cara menumbuhkan sifat muraqabah. Yang pertama, cara pertama untuk menumbuhkan sifat muraqabah adalah dengan membangun keyakinan yang sempurna bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala rahasia dan segala yang nyata. Ini resep pertama. Kalau orang mau merasa diawasi oleh Allah, bangun tuh keyakinan secara sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala rahasia dan segala yang nyata. Harus dibangun keyakinan sempurna, keyakinan ini nggak bisa setengah-setengah. Tentang Allah tuh tahu yang rahasia dan yang sempurna. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dalilnya dari cara yang pertama ini, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian tampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia, Allah juga mengetahui apa yang telah kalian usahakan. Cara pertama, kalau ingin menumbuhkan rasa muraqabah, bangun iman, bangun keyakinan secara sempurna, jangan setengah-setengah. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Mengetahui apa? Sirrakum wa jahrakum, yang kalian sembunyiin dan yang kalian tampakin. Ya. Dan Allah mengetahui ya'lamu ma taksibun. Kalian sedang berusaha apa nih? Berusaha jadi baik kah atau berusaha jadi buruk? Allah tahu itu semua. Ya. Karena hakikatnya muraqabah ini, kalau sudah tertancap dalam hati seorang, orang tersebut akan merasa malu dilihat oleh Allah. Jadi kalau muraqabah itu udah ada pada diri kita jamaah, kita tuh kan malu. Kita tahu Allah nggak senang kalau kita tuh suka marah-marah. Jadi kita jadilah orang yang gak suka marah-marah. Kita tahu Allah tuh nggak senang sama hamba yang nggak sabaran, maka kita berusaha menjadi hamba yang sabar. Dan kita tahu Allah nggak suka hamba yang nggak bersyukur, maka kita berusaha untuk jadi hamba yang bersyukur apapun itu keadaannya. Mau patah kaki, kek patah tulang, kek anak bandel, kek semuanya ketika kita merasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu, kita berusaha bersyukur, kita berusaha nerima, legowo, lapang dada. Karena yang tertancap dalam hati kita itu apa? Saya malu sama Allah. Ya, saya malu kalau saya kebalikan apa yang Allah perintahkan. Ini yang ketika muraqabah tersebut tertancap kepada hati seorang hamba. Apa-apa dia malunya sama Allah. Bukan sama atasannya doang. Ya kita ini kadang hidup tuh cuma malu sama atasan doang. Sama orang yang lebih tua kadang sama kita misalnya gitu. Sama orang tua. Di belakang bejatnya minta ampun. Nakalnya minta ampun. Maka timbulkan, tanam rasa yakin yang sempurna bahwa Allah mengetahui segala hal dari bidang kehidupan kita. Kemudian yang kedua, cara kedua bagaimana menumbuhkan sifat muraqabah, yaitu dengan tanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dan menghisab segala sesuatu meskipun itu perkara yang kecilnya luar biasa. Tanamkan yakin bahwa Allah akan menghitung
menghisap apapun itu walaupun kecilnya luar biasa. Bukan hanya dihitung dan dihisap oleh Allah, Allah juga akan beberkan masalah ini pada hari kiamat. Allah akan buka masalah ini pada hari kiamat. Dan bukan hanya dibuka doang, Allah akan kasih balasan dari perbuatan atau amal tadi. Jamaah, kalau kita udah tahu kayak gini nih, mau ngapain sih kita? Bapak kalau kerja di kantor, tempat kerja, kita tahu bos kita akan menghitung, nerima laporan kita. Dan udah kita kasih laporan, bos kita akan kasih tahu, nih laporan kerjaan kamu. Plak. Dan sudah ditahu kasih laporan kita, ditunjukin pada kita, kita akan dapat punishment atau reward. Pahala atau balasan dari hasil kerja kita tersebut. Yang jelek kita tahu dapat hukuman, azab. Sedangkan amal baik mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hidup kita kayak gini jamaah, kita tahu kita ini bakal dapat perhitungan. Kita tahu perhitungan kita ini akan dapat laporan balik sama Allah, dibeberkan sama Allah. Kemudian kita tahu laporan kita ini juga akan dapat balasan. Hukuman, ya, bahasanya kalau kita mungkin kerjaan dipotong gaji kan, atau dapat gaji. Gitu loh. Kita punya bawahan, kerjaannya nggak bener. Dari pagi sampai sore main HP doang, nggak kerja. Alasannya kerja kelompok Pak, katanya gitu loh. Kelompok saya yang kerja, saya nggak kerja, gitu kan. Kan gitu kalau untuk sekolah kan. Nah, jadi yang kayak gini modelnya juga akan mendapatkan hasil dari apa yang dia perbuat tersebut. Dalilnya adalah surah Al-Kahfi ayat ke-49. Ya, surah yang sering kita baca pada hari Jumat ataupun di malam Jumat. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-49, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wudi'al kitab", maka diletakkanlah buku catatan amal perbuatan tersebut, "fataral mujrimina musyfiqina mimma fih", dan engkau akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam laporan catatannya tersebut. Jamaah, kita dulu sekolah udah tahu isian ujian kita tuh salah-salah, kira-kira bisa nggak duduk tenang cengar-cengir? Udah tahu nih nggak belajar, bodoh lagi gitu loh, bebal, bingal, segala macam kebodohan tuh ada pada diri kita. Ujian nggak belajar lagi. Syukur-syukur kalau SKS, sistem kebut semalam, ini nggak belajar, blas. Datanglah sekolah, ngerjain. Aduh, silang, kumpulin. Bisakah cengar-cengir? Bahagia, happy, itu tenang, hidupnya adem, ayem. Itu nggak waras kalau kayak gitu tuh. Kalau ada orang kayak gitu, udah tahu nggak belajar, bodoh, main isi aja, terus hidupnya tenang, santai, itu orang nggak waras. Mungkin perlu diruqyah atau diketuk kepalanya, biar sadar. Ya. Tapi kalau orang tahu dia salah, fitrahnya masih lurus, tahu itu kesalahan semua, dan itu dibeberkan dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang-orang seperti ini? Kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Wa yaqulun", mereka berkata, "Ya wailatana", aduh celaka kami. Kan gitu. Aduh celaka nih. Guru pasti marah nih, paling dirobekkan di depan muka kita biasanya gitu kan. Ini kerjaan apa nih, kata guru. Biasanya kan kalau anak-anak kuliah skripsi gitu, udah capek-capek buat skripsi, dilemparkan sama dosennya. Apa ini? Sampah, kata guru dosennya. Subhanallah, capek-capek kerjaan itu, gadang tengah malam digituin sama dosen. Dan begitulah tak kalau orang-orang berdosa, kitab catatan amal perbuatannya, ya wailatana, aduh celaka nih. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghirah. Sekecil catatan, dulu saya pernah jentik telinga kawan saya, kok kecatet di sini. Nggak ada angin, nggak ada hujan, datang-datang ke sekolah, telinga kawan dang, pantat kawan ketepak. Kan zolimi orang, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kisos orang bukan, kecuali dia pernah gituin kita balas kisos namanya. Tapi kawan nggak ada salah, nggak ada apa, kita pukul, tempeleng, tendang, segala macam. Kecatet, ma li hadzal kitab bila yughadiru shaghirah. Ya Allah, celaka kita nih. Kitab apa ini katanya? Kok yang kecil-kecil gini juga ada kecatat? Ya, orang kalau dalam keuangan, akuntansi itu kadang bisa disembunyi-sembunyiin, bisa ada permainan gitu loh. Dalam laporan keuangan biar nggak ketahuan sama BPK misalnya, Badan Pemeriksaan Keuangan. Lolos, selamat gitu loh. Ya, apa kayak main apa bahasanya itu? Dalam hal keuangan itu
main nggak bener lah bahasanya intinya seperti itu. Tapi catatan Allah nggak ada yang luput jamaah. Nah kalau ini ada tertanam pada diri kita rasa muraqabah sama Allah, akan timbul wala kabirah, yang besar juga kecatat illa ahsaha, kecuali Allah kumpulkan semua itu, wa wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Maka Allah tidak pernah menzalimi siapapun di antara hamba-hambanya tersebut, semuanya adil sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi jamaah semoga Allah muliakan, ini yang bisa kita bahas tentang muraqabah, arti, manfaat dan cara yang semoga kita bisa amalkan dan kita berusaha sampai pada tahap muraqabah tersebut, sampai pada tahap ihsan, ya, kita ibadah dan semua sendi dari kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah. Kita kerja, cari nafkah untuk nafkahin keluarga, itu ibadah. Jadi kerjanya nggak asal-asalan. Masuk jam 7, masuk jam 7. Bukan masuk jam jadwal masuk jam 7 datang jam 8. Ya, atau persiapan udah tahu masuk kerja jam 7, persiapan jam 7 kurang 5. Nah, ini kan ya mau dibilang apa sih? Kalau orang udah tahu masuk tuh jam 7, jam 7 kurang 5 baru siap-siap. Itu apa namanya tuh? Bingal kah, bebal kah, atau apa? Dan itu jadi kebiasaan lagi kayak gitu. Ya udah tahu jam 7 masuk, ya sesuaikanlah orang jam kerjanya dengan waktunya tersebut, karena kaum muslimin itu selalu megang janji, bukan mengkhianati dengan janjinya tersebut. Masuk jam 7, pulang jam 5. Jangan ngaret, jangan pulang cepet-cepetan, tapi yang senang di masyarakat kita adalah datang telat, balik paling awal. Nah, itu kan paling senang. Kayak sekolah gitu kan ya. Ya kalau guru nggak masuk ya senang atau bahagia. Tapi itu muraqabah yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita pada pertemuan selanjutnya untuk membahas poin yang selanjutnya dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya, yakni insyaallah tentang masalah rendah hati dan menghilangkan sikap sombong, takabur atau angkuh. Demikian wallahu ta'ala bisawab. Silakan jika ada yang ingin kita diskusikan atau ditanyakan, falyatafaddal. Berkaitan wudhu kita ngantuk itu pas khutbah Ustaz atau sebelum khutbah? Ngantuk ketika khutbah Jumat, wudhunya itu sebelum khutbah atau udah khutbah? Kalau kejadiannya udah pas sedang khutbah, maka ya dilakukan pada waktu itu. Ketika ngantuknya pas khutbah, maka dilakukan pada waktu itu juga untuk berwudu. Tentunya dengan segera, karena mendengarkan khutbah diantara syarat sah dari sholat Jumat. Ya, kalaupun sebelum wudu ini sebelum khutbah, maka ini lebih lapang lagi karena belum mendengarkan khutbah Jumat. Tapi kalau udah khutbah Jumat, karena nggak mungkin Anda dengarnya khutbah Jumat itu sambil ngantuk-ngantuan. Apa yang bisa kita dengar kalau dengar khutbah Jumat sambil ngantuk-ngantuan? Kira-kira dapat faedah nggak kalau dengar khutbah Jumat sambil ngantuk-ngantuan? Ya nggak dapat faedah. Ya faedahnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau paling mentoknya gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata khotibnya. Itu hafal dah. Semua jamaah tanya aja satu. Tadi khutbah akhirnya apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tahu. Tapi kalau ngantuk-ngantukan, kadang parah saking orang ngantuk itu biasanya di khutbah Jumat. Khotib udah salam pun dia masih begini kepalanya. Begini sampai orang sebelahnya, "Pak, udah sholat gitu." Subhanallah. Kacau udah kalau kayak gitu tuh. Maksudnya ya kalau kita tinjau dalam segi hukum fikih, batal wudunya, dia harus wudu lagi gitu loh. Dia tidurnya udah lelap gitu loh. Dia harus apa? Wudhu lagi untuk wudhu barunya tersebut. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Naam, fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang wudhu Ustaz. Jadi kalau lagi puasa tuh kalau kita wudhu pakai kumur atau enggak? Puasa. Lagi puasa pakai kumur-kumur atau enggak? Terus istinsyaq. Nah, ya terima kasih pertanyaan, jazakumullah khairan. Terkait puasa ketika wudu, tadi kan saya sampaikan ketika ngantuk ketika khutbah Jumat, ngantuk dalam majelis ilmu belajar agama, ya, atau ngantuk bangun habis sholat subuh,
pengennya itu nggak tidur gitu kan. Ini sunnah Nabi, di antara sunnah Nabi bahwasanya habis subuh itu jangan tidur, nggak bagus. Ya, kalau kata petua orang tua kita dulu apa tuh? Rezeki dipatok ayam katanya gitu. Tapi ini bukan dasar kita. Dasar kita adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Jadi kalau bapak mau tidur itu paling enggak ya udah jam, misalnya kalau emang nggak ada jam kerja nih, bapak nih bos nasi goreng gitu, jualannya malam gitu, pagi nggak jualan gitu kan, habis subuh nih pengennya nggak tidur, tapi ngantuk banget berusaha. Nah kalau mau tidur kata para ulama paling nggak tuh jam 6:30 udah gitu, jam 7 itu nggak masalah tuh, aman insyaallah, nggak kena dalam hadis tersebut. Tapi kalau benar habis subuh tidur nggak usah, itu nggak bagus. Nah jadi contoh-contoh seperti itu kalau ngantuk ya ambil wudhu, istinsyak. Tapi kalau lagi puasa, nah Nabi berikan pengecualian, kalau lagi puasa jangan beristinsyak sungguh-sungguh, maksudnya jangan dihirup benar-benar. Khawatir air yang dihirup masuk ke kerongkongan itu bisa batalin puasa. Bisa dipahami? Yang disuruh sungguh-sungguh itu istinsyak, ngirup air ke dalam hidung, disedot gitu loh. Sebagaimana kalau kita ngerasain biasanya berenang di sungai, Pak ya. Air masuk ke hidung itu kan rasanya pedas gitu kan, sampai ke mata tuh merah biasanya gitu. Ya gitu istinsyak sebenarnya. Sungguh-sungguh Nabi kalau nggak lagi puasa. Kalau lagi puasa sekedarnya aja, jangan dalam-dalam. Nanti masuk ke kerongkongan, lega kerongkongan kita gitu loh. Ya batalin puasa, ya ngerusak puasa jadinya. Kalau nggak sengaja, insya Allah nggak batalin. Tapi kalau udah disengajain atau jadi kebiasaan jangan. Karena puasa dalam hadis Nabi kalau lagi istinsyak beliau nggak sungguh-sungguh. Ya beliau nggak lagi sungguh-sungguh. Tapi kalau pas lagi puasa ada khutbah Jumat gimana Ustaz? Ya mau gak mau kita istinsyak kan nggak bisa kuat-kuat karena kita jaga puasa kita. Ya kita jaga puasa kita. Harus kumur-kumur juga. Kalau nggak kumur-kumur tuh kenapa? Apa alasannya? Ada uzur syar'i kah atau gimana? Oh nggak, tetap harus kumur-kumur. Nah, tetap harus kumur-kumur. Karena itu bagian dari wajah yang kata para ulama tetap harus dilaksanakan. Kecuali ada uzur memang saya kira ada masalah apa gitu. Ya, Allah alam bisawab. Nah, tafadhol. Jika ada yang didiskusikan atau ditanyakan dari yang lainnya. Nah, ini kan kebiasaan kita biasanya kalau ada orang meninggal itu kan mungkin kodar kemal ya. Kalau ada orang meninggal, kalau pas mayatnya mau diangkat gitu kan, jadi kita ambasnya lewat di bawah itu di bawah kerandalnya nih. Nah, barisnya berjalan di bawah kerandalnya gitu. Itu gimana tuh? Itu gimana? Saya nggak tahu itu gimana. Ya, maksudnya saya nggak tahu itu gimana, dari mana juga gitu ya. Dan nggak pernah melihat dari literatur atau tulisan para ulama tentang masalah tata pengurusan jenazah. Dan memang jamaah semoga Allah muliakan, dalam hal tersebut atau dalam tata cara pengurusan jenazah banyak hal-hal yang di masyarakat kita itu bertolak belakang dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan itu doang, atau hal yang Bapak sebutin itu bukan itu doang, banyak sebenarnya. Kalau kita mulai di masyarakat tuh ada yang apa sih macam-macam, ada yang mecahin ini gitu ya, apalagi itu. Banyak lah kalau saya rasa, macam-macam suku beda-beda lagi itu caranya gitu loh, tradisinya. Jadi intinya ingat, Islam bukan nggak boleh tradisi, bukan nggak boleh, tapi yang nggak melanggar syariat. Jadi antara tradisi orang kita Indonesia, Bapak kalau mau sholat pakai belangkon boleh, ayo nanti pertemuan selanjutnya pada pakai belangkon semua kan ya, banyak orang Jawa sini. orang Jawa pakai belangkon semua ya. Terus hal yang lain dah, sampai saya pernah lihat Ustadz Abdullah Roy hafizahullah ta'ala itu pakai belangkon, baju khas Jawa yang abdi dalam yang garis-garis, pakai sarung Jawa juga, itu di kota Madinah ya. Pas lagi ada acara event kayak acara budaya dari setiap mahasiswa Universitas Islam Madinah, Ustadz Abdullah Roy hafizahullah itu pakai baju khas Jawa. Nah, kalau pakai khas baju yang sana tuh gimana Ustaz? Kalau bisa ya tutup auratnya semua gitu, jangan dinampakkan aurat, berarti kan agak sesuai dengan syariat. Misalnya Bapak pakai sirwal, terus pakai apa nama tuh yang biasa di sini
Ya, saya nggak tahu juga namanya, tapi intinya kalau nggak bertentangan dengan syariat, maka tradisi tersebut insya Allah nggak masalah atau boleh-boleh saja. Atau misalnya ada orang Melayu sini pakai tanja gitu kan, biar naik panjang ke atas, nyangkut ke depan sampai pas sujud. Ya sedang-sedang juga tinggi-tingginya, jangan tinggi-tinggi terlalu tinggi benar. Nah, gitu kan ada tanja-tanja yang sedang gitu kan. Pas sujud lah nggak mentok ke inilah ke apa? Ke dinding. Kalau nggak kan mungkin kaki orang atau panjang kaki orang, apa yang geli-geli ini gitu kan, gelitik jadinya gitu. Ya seperti itulah apa. Kalau ada istiadat kadang memang banyak yang nggak selaras dengan syariat, termasuk yang Bapak sebutkan. Jadi memang nggak ada Pak, tapi ketika dilihat di masyarakat berusaha untuk sikapi dengan bijaksana. Ya, jangan kita langsung mungkin teriak pas orang lagi pemakaman, wah ini begini gitu. Wah, itu nanti bisa heboh yang orang lagi berkabung sebenarnya. Orang lagi berkabung itu kita juga berkabung. Ya, sedih, bukan malah buat orang sedih jadi emosi. Ini kadang mohon maaf terjadi di teman-teman pengajian kita itu nggak tahu tempatnya kapan ngomong gitu loh. Mungkin mohon maaf itu amalan dilakukannya nggak ada tuntunannya. Tapi kan bukan saatnya ketika Anda ngomong itu di momen tersebut. Pantas nggak? Nggak pantas. Orang lagi sedih, keluarganya meninggal, terus kita ngomong, wah ini begini. Wah, jadi perang dunia apa nih? Perang dunia keberapa? Nggak tahu jadinya. Jadi tolong tempatin sesuatu pada tempatnya, ya. Orang lagi berkabung ya kita berkabung, bukan momen untuk kita menyelisih dari apa amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan yang mereka lakukan. Hatta sampai kita takziah kepada orang kafir, boleh apa enggak? Boleh. Terus kita bilang, wah ini kufar semua, katanya. Wah kita kena sembelih sama mereka nanti, gara-gara ngomong gitu. Takziah kita bela sungkawa juga kemanusiaan, ya mungkin tetangga kita, menunjukkan bahwasanya Islam ini toleransi loh. Kita nggak ikut ritual mereka, tapi kita turut sedih bahwasanya manusia mati meninggal. Apalagi kita tahu kafir itu ada kategorinya. Kalau kafir harbi meninggal, kita alhamdulillah happy gitu. Tapi kalau kafir yang nggak harbi, mungkin dulu orangnya baik, sering bantuin kita, tentunya bukan kita doain Allah maghfir lahu warhamhu, tapi cukup bela sungkawa, takziah, ya. Menunjukkan kesedihan atas orang ini meninggal, tapi bukan doakan rahmat, ya ampunan nggak boleh, karena dia mati dalam keadaan dan muslim. Mungkin seperti itu. Allah alam bisawab. Nah, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kita ada kawan di ini dengan muslimah, tapi beliau ini baik dengan saya dan tidak pernah memasalahkan. Beliau ini suka bantu saya kan. Jadi ketika hari ini panen padi. Apa? Panen padi. Panen padi. Ya. Cuaca mendung gelap, ya kan. Jadi terus mudah-mudahan kan hujan nggak turun lah sampai selesai kan. Jadi saya mendoakan baik kepada kawan saya itu Ustaz. Karena dia harus boleh nggak? Jadi pertanyaannya saya tangkap mendoakan kebaikan untuk orang non muslim gitu Pak ya. Nah, kata para ulama tentang masalah ini, kalau dalam urusan duniawi maka nggak masalah. Dalam urusan duniawi maka nggak masalah. Lebih lagi sambil Bapak doain, semoga ya Allah nggak turun hujan, biar si Pak Fulan bisa panen padi, dan semoga Engkau berikan hidayahmu pada dirinya ya Allah. Gitu Pak doanya. Lebih bagus gitu. Maksudnya sambil doain biar dia bisa panen padi, hujan nggak turun, biar mudah urusan duniawinya, karena dia orang baik juga sama kita. Doain juga, kasih tambahan semoga dapat hidayah masuk Islam. Jangan lupa tuh, bukan urusan dunia doang. Doa hidayah lebih utama daripada cuma urusan dunia. Ya, kalau tahu ada orang non muslim baik sama kita, ramah, bagus sikapnya, doain hidayah, semoga dapat hidayah masuk Islam. Itu lebih utama ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada. Alang-alang nih masih awal katanya gitu kan. Besok Ustaz balik jam 8 lewat dari sini sampai jam 8 lewat biasanya kan, karena kalau isyanya agak lama dikit gitu. Tapi karena awal, jadi alhamdulillah awal juga selesainya.
Nah, jemaah kalau udah nggak ada, kita cukupkan majelis kita. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kesalahan atau kata-kata yang nggak pantas, maka dari diri saya pribadi, dari kamar ilmu saya. Nah, oh ada. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apa hukumnya uang hasil ini Ustaz? Hasil jasa membayarkan titipan pajak kendaraan bermotor Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang hasil dari Orang itu bayar pajak gitu kan. Kita bayarkan sama kita gitu. berarti minta tolong. Iya, habis itu jasa nah gitu. Minta tolong apa jasa nih? Bedain. Kita tolong bayarkan gitu. Minta nolongin tuh beda sama buka jasa. Maksudnya yang buat jasa apa? Jasa apa? Ya namanya emang jasa gitu. Akadnya beda antara emang akadnya nolong sama akadnya buka jasa bantuan gitu. Jadi ini nolong apa? Mungkin nolong. Dua-duanya aja jelaskan sekalian. Kasih tips gitu. Barang itu kan dikasih uang, Soalnya yang sebatas yang saya tahu, ya ini dengan ilmu saya yang terbatas, kalau dalam tolong menolong, ya tolong menolong, jika ada keuntungan pada akad tersebut, dikhawatirkan ada kategori yang sebelumnya para ulama dalam masalah ribawi, dikhawatirkan. Tapi sekiranya kalau mau yang lebih jelasnya, lebih gamblangnya adalah memang Bapak dengan akad jasa saja, atau ya yang namanya jasa memang jasa untuk menguruskan pajak orang misalnya gitu kan. Ya, lebih amannya atau lebih tenangnya di sana daripada kalau daripada akad tolong menolong tapi dengan atau dalam rangka ada keuntungan di sana. Ya, sebatas yang saya ketahui itu, karena saya bukan yang ahli dalam masalah ini, tapi lebih baik memang dijelaskan ketika akad dari hal tersebut apa gitu loh. Ya, cuman murni nolong doang atau apa namanya jasa. Ya, jasa itu memang ada tipsnya, maksudnya ada hasilnya dari jasa tersebut. Sebagaimana kita ketahui jasa pada umumnya memang ada apa ya maksudnya, ada yang dihasilkan gitu loh. Tapi kalau tolong menolong ini hasilnya adalah ya pahala dari Allah, balasan dari Allah, bukan hasil dari apa yang kita harapkan dari orang yang kita tolong tersebut. Bisa dipahami kira-kira Pak? Jadi kadang kan saya dulu emang di Samsat gitu. Sekarang kan Samsat di Mantor ini udah tutup. Jadi Samsat terdekat di sini di Pinyo. Cuma orang selama ini kan orang bayar pajak itu sering nanya saya gitu. Saya bilang suruh ke Pinyo. Kadang ada yang nggak mau gitu, ada yang minta tolong, sekalian minta bayarkan gitu. Tapi saya nggak pernah atau harga segini. Saya bilang pajaknya segini. Kadang mereka ada yang ngasih lebih untuk seperti ya uang minyak lah atau lah gitu. Wallahu a'lam ya, saya nggak terlalu mengetahui secara mendetail dari masalah tersebut tentang masalah hukumnya, bolehnya apa enggak, karena saya bilang saya bukan memang mendalami masalah itu. Kalau dalam kantor itu mendapatkan izin Pak kalau model seperti itu? Bukan dari kantor ini, karena saya pun bukan anggota Samsat sekarang. Jadi itu memang udah di luar tugas kantor. Di luar tugas kantor. Wallahu a'lam ya, saya nggak tahu secara pasti dari masalah-masalah demikian karena termasuk dalam fikih muamalah dan saya bukan membidangi dalam hal ini. Sekiranya memang ada kewaswasan atau keraguan, maka kembali kepada kaidah kita untuk meninggalkan sesuatu yang bagi kita masih rancu atau was-was, ya khawatirnya nggak halal, ya apa yang kita dapat, maka takutnya keberkahannya kena ke keluarga kita yang mengonsumsi dari hal tersebut. Saya rasa kayak gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Sudah ada? Enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.